Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang di pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ulama hadis atau muhadisin, yang kedua ada ulama fikih atau fuqaha, dan yang ketiga ada ulama tafsir. Kita membahas mengenai ulama hadis atau muhadisin. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah itu sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka itu ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya dari ke-6 ulama hadis tersebut itu disebut dengan Kutubus Sittah. Nah, ulama hadis terbagi menjadi 6 tokoh. Tokoh yang pertama ada Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqirah al-Ja'fi bin Barzibah al-Bukhari. Lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan nama panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab Ats-Tsiqat, Ibnu Hibban mengatakan bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang waro, seorang ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik. Ulama besar ahli fikih, ia wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, dan Kufah. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili, seorang ulama hadis yang termasyhur di Bukhara. Lalu pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Dan pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya, Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagian dari karya-karya Imam Bukhari yakni yang pertama ada Sahih Bukhari, yang kedua ada Al-Adab Al-Mufrad, dan yang ketiga ada At-Tarikh As-Shaghir. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun.
Jenazahnya dimakamkan di sebuah desa yang ada di Samarkandi. Lanjut ke tokoh yang kedua, yakni Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Kushairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah. Di Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawaro'a an-Nahr, yakni daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kurang lebih 150 tahun pada masa dinasti Samanid. Bahkan kota Naisabur juga dikenal sebagai salah satu kota ilmu, tempat berkumpulnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Sejak kecil, Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ia tunjukkan pada saat ia masih kecil. Lalu pada usia 10 tahun, sering datang dan berguru kepada Syekh Ad-Dakhili atau Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis yang terkenal di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikannya pengembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar dari sebuah hadis. Nah, kitab karya Imam Muslim ini ada banyak. Di antaranya Sahih Muslim, Al-Jami', yakni Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Sejak kecil, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, ia sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri yang lainnya untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan hasil penyaringannya itu dibukukan dalam sebuah kitab yang bernama As-Sunan atau Sunan Abu Daud. Abu Daud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk dengan menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan karyanya itu dipuji oleh Ahmad bin Hambal, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam mazhab. Kemudian Abu Daud menetap di Basrah pada atas permintaan gubernur setempat yang menghendaki supaya Basrah menjadi pusat bagi para ilmuwan dan peminat hadis. Para ulama yang menjadi guru dari Imam Abu Daud ini sangat banyak jumlahnya. Di antaranya Ahmad bin Hambal, Al-Qunanabi, Abu Amr Ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, dan lain-lain. Sebagian dari gurunya juga ada yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad bin Hambal. Abu Daud adalah salah seorang ulama besar yang perilakunya waro', soleh, dan bijaksana. Sifat-sifat mulianya diungkapkan oleh sebagian ulama dengan mengatakan Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hambal dalam perilakunya.
ketenangan jiwa, dan kebagusan pandangannya serta kepribadiannya. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waki'. Waki' menyerupai Sufyan as-Sawri, Sufyan menyerupai Mansur, Mansur menyerupai Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim menyerupai Al-Qulamah, dan ia menyerupai Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi Muhammad dalam sifat-sifat tersebut. Nah, karya-karya dari Imam Abu Daud ini ada banyak, diantaranya ada kitab Sunan Abu Daud atau kitab As-Sunan, ada kitab Al-Marasil, dan kitab Al-Qadar. Abu Daud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal pada tahun 279 Hijriah atau tahun 889 Masehi. Lanjut ke tokoh yang selanjutnya atau ke ulama selanjutnya, yakni Imam At-Tirmizi. Nama lengkapnya Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi banyak mengarang kitab, diantaranya Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Ilal, Kitab Asma As-Sohabah, Kitab Al-Asma Al-Kuna, dan yang paling terkenal itu Kitab Sunan atau Kitab Sunan Tirmizi. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Dalam kitab tersebut ada 4 bagian. Pertama, bagian yang dipastikan kesohihannya. Kedua, bagian yang mencapai syarat Abu Daud dan An-Nasai. Ketiga, bagian yang jelas ilatnya. Keempat, dalam hal yang ia terangkan dalam katanya sendiri, yakni yang kutakhrijkan dalam kitabku ini adalah hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Istimewaan kitab As-Sunan adalah yang disyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansori dengan ucapan beliau, kitab At-Tirmizi bagiku lebih terang daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kitab At-Tirmizi menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Setelah menjalani perjalanan yang panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang, pada akhir hidupnya, Imam At-Tirmizi ini menderita penyakit buta beberapa tahun lamanya, dan dalam keadaan inilah Imam At-Tirmizi wafat. Ia wafat di Tirmizi pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Lanjut ke tokoh yang kelima, yakni Imam An-Nasai. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman bin Shu'aib bin Ali ibnu Abu Bakar ibnu Sunan An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai, dinisbatkan dengan kota Nasai, salah satu kota yang berada di Khurasan. Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rahawayh, dan ulama-ulama hadis dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai ini terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab As-Sunan mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara para gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, dan yang lainnya. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepada Imam An-Nasai yakni Abu Al-Qasim At-Tabarani, Abu Ja'far At-Tahawi,
Al-Hasan bin Khadir, dan yang lainnya. Nah, beberapa di antaranya karya-karya dari Imam An-Nasa'i, yakni kitab Sunan atau Sunan An-Nasa'i, yang kedua ada kitab At-Tamyiz, dan ketiga ada kitab Sunan Al-Mujtaba. Imam Nasa'i ini wafat pada tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Lanjut ke tokoh yang terakhir, yakni Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal karena kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun kepada seseorang guru yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis ini semakin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa negara dan daerah guna mencari, mengumpulkan, dan menuliskan hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, di antaranya Teheran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Ia menerima hadis dari para ulama hadis di tempat-tempat yang dikunjunginya. Di antaranya dari Abu Bakar. Melalui pertemuannya dengan berbagai ulama hadis di berbagai tempat, Ibnu Majah dapat menghimpun dan menulis puluhan, bahkan ratusan hadis dari sumber-sumber yang dipercaya kesohihannya. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir, Imam Ibnu Majah menuliskan tafsir Al-Quranul Karim. Di bidang sejarah menuliskan At-Tarikh yang memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga ke masanya. Adapun karya yang paling populer di kalangan Muslim dan literatur klasik adalah kitab di bidang hadis yang bernama Kitab Sunan Ibnu Majah. Menurut Fuad Abdul Baqi, penulis buku Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran atau Indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu berjumlah 4.241 buah hadis. Lalu Imam Ibnu Majah ini meninggal pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah di tanah kelahirannya, yakni Qazwin, Irak. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.